Baik, kita mulai. Sebelum melanjutkan ke materi, kita akan bahas ya latihan soal di minggu yang lalu, di minggu sebelumnya, pertemuan pertama. Saya cek semalam sih sudah 27 ya, berarti sudah semuanya kan ada satu yang mengirim ke saya. Oke, berarti semua sudah mengumpulkan ya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, saya minta silakan ada yang mau menjelaskan dari latihan soal yang kemarin. Boleh di-share hasil jawabannya, kemudian silakan boleh dijelaskan untuk jawabannya. Siapa? Yuk, silakan. Yang mau menjadi volunteer, saya tidak akan tunjuk ya, karena sekarang sudah kurikulumnya Merdeka Belajar ya. Ya, jadi kalian dibebaskan dalam arti positif gitu ya. Jadi silakan. Siapa yang mau men-share yang sudah dikerjakan? Oke, ayo siapa? Ayo, dari 26. Tidak ada kesulitan kan ya? Masih mudah itu kan ya? Buat laporan laba rugi. Yuk, biar nggak ngantuk. Silakan teman-teman. Ayo. Apa perlu ditunjuk? Enggak lah ya. Masa harus ditunjuk kayak anak SMA? Ayo. Rata-rata pada pakai laptop kan ini kuliahnya? Hmm? Ayo. Di- Ayo diminta eh, share screen langsung pada matiin kamera nih kayaknya beberapa. Ayo nggak apa-apa, silakan. Biasanya saya kalau di kelas malah pada semangat ya, pada ingin ke depan gitu kan, nulis di papan tulis gitu kan. Ayo sama aja kan ini malah lebih enak, tinggal share screen, terus tinggal menjelaskan. Yuk, Bu, mohon maaf, tapi saya banyak akun yang asing, Bu. Belum pernah nggak apa-apa. lihat akun ini. Sebisanya Andre aja, silakan. Waktu semester satu cuma sampai perusahaan dagang, Bu. Oh gitu, Manufaktur belum, ya, belum Bu. sampai manufaktur, nggak apa-apa. Oke, nanti akan kita bahas kok, nggak apa-apa. Silakan Andre. Saya, Bu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Mungkin Udah bisa share screen belum? yang Sebentar. lain ada yang mau. Gak apa-apa, Andre aja. Yang lain belum belum pada berani kayaknya Andre. Nanti setelah Andre mungkin nanti ada yang beda, nanti boleh juga gitu. Yuk, biar nanti kita tahu di bagian mana nih. Barangkali yang lainnya juga sama, bingung juga gitu kan ya. Nanti Andre nih yang mewakili duluan.
Keaktifan teman-teman saya catat kok, tenang saja ya. Jadi ada catatannya di saya mulai dari pertemuan yang pertama kemarin. Udah bisa share screen, Andre? Silahkan. Bisa dimulai, dijelaskan. Baik, teman-teman semua. Ini laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi itu pendapatan penjualan dikurangi pengeluaran. Untuk pendapatan dari soal yaitu ada pendapatan komisi dan pendapatan penjualan. Sehingga untuk pendapatan yaitu 11.000 dan 500.000. Sehingga penjualan bersihnya 511.000. Lalu di perusahaan manufaktur itu saya lihat di Google ada harga pokok penjualan. Nah, isinya itu ada persediaan bahan baku awal dikurangi pembelian. Sehingga hasilnya 235.300. Nah, yang ini dikurangi persediaan bahan baku akhir yaitu 143.300, sehingga hasilnya itu biaya bahan baku sebesar 90. Di saya suara Andre kecil banget ya. Yang di lainnya gimana? Sama? Atau hanya di saya? Tiba-tiba menghilang tadi Andre suaranya. Kalau sekarang Masih kecil sih, ada tapi kecil. mungkin suara saya yang terlalu kecil ya. Lalu nah, hasil dari persediaan bahan baku awal ditambah pembelian dan dikurangi persediaan bahan baku akhir yaitu biaya bahan baku sebesar 92.000. Lalu ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 104.000. Dan dikurangi biaya overhead yang termasuk akun dalam biaya overhead yaitu biaya bahan penolong sebesar 1.200, bahan baku tidak langsung sebesar 12.000, biaya tenaga kerja tidak langsung, overhead pabrik umum, dan biaya lain-lain. Sehingga jika ditotalkan menjadi 71.340. Lalu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tersebut dijumlahkan semuanya menjadi 267.340. Itu adalah biaya produksi. Lalu ditambah persediaan barang dalam proses awal sebesar 234.000. Ini hasilnya, dan dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Sehingga harga pokok produksinya yaitu 318.200. Nah, harga pokok produksi ini dikurangi persediaan barang jadi awal, ditambah persediaan barang jadi awal dan dikurangi persediaan barang jadi akhir, sehingga jadi harga pokok penjualan yaitu 286.200. Lalu laba kotornya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, sehingga hasilnya 224.800. Nah, ini kan masih laba kotor, belum dikurangi biaya beban atau biaya lain-lain, yaitu biaya administrasi umum 46.000, biaya pemasaran variabel, dan penyusutan. Sehingga laba bersihnya itu 77.500, tapi belum dikurangi pajak.
pajaknya 25%. Yang bersihnya itu ini 58.125. Begitu mungkin Bu. Oke, baik. Ya, seenggaknya sudah tahu urut-urutannya lah ya, sampai mencapai laba ya. Laba operasinya berapa. Oke, yang membuat Andre bingung di bagian mana tadi katanya banyak akun yang asing gitu ya. Ya Bu, contohnya ini Bu yang tetap, Mm-mm. yang variabel, terus proses awal, proses akhir belum belum pernah ini Bu belajar Oke, menomenklatur. baik. Ya, oke sebelum saya menjelaskan, ada yang berbeda dengan yang dikerjakan oleh Andre? Silakan kita compare, kita bandingkan dengan satu lagi. Ayo, Saya beda, Ibu. Anil, ya silakan. Saya stop share ya Bu. Ya, terima kasih ya Andrea. Saya beda ya, tapi biaya penempatan biayanya juga sih, Bu. Cuma tapi beda hasil. Oh, nggak Share apa-apa, aja. boleh di share Anil. Udah beres sholatnya tadi, izin sholat kan Anil ya? Ya, Ibu. Sudah terlihat belum, Ibu? Terlihat di bagian mana yang bedanya? Saya bedanya tadi di bagian sini biaya lainnya tidak dimasukin, Ibu. Di Oke. overhead Mm-mm. sama Coba boleh dijelaskan deh dari awal, Anil. Ibu. Mm-mm. Pertama pendapatan penjualan 500.000. Terus cari bahan bakunya itu dengan persediaan bahan baku awal Mm. sekian, pembelian sekian, terus dapat hasil itu dijumlahin jadi bahan baku tersedia untuk digunakan. Terus masukin persediaan bahan baku akhir, bahan baku tersedia untuk digunakan dikurangin persediaan bahan baku akhir. Jadi dapat bahan baku yang digunakan 92.000. Mm. Terus masukin tenaga kerja langsung 104, cari biaya overhead pabrik yaitu bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung tetap, penyusutan tetap, biaya bahan penolong, sama overhead pabrik umum. Mm-mm. Total biaya overhead pabrik 84.840. Total biaya manufakturnya hasilnya ditambahin dari 92.104 sama 84.840. Oke. Kemudian terus persediaan dalam proses awal 234. Nah, 514 ini dapat dari 280, 840 ditambah 234. Persediaan dalam proses akhirnya minus 183.140. Dapat kita HPP yaitu 331.700. Kemudian persediaan barang jadi awalnya tambahin lagi 68.700. Dapat barang tersedia untuk dijual itu 400. Dari hasil tambahan harga pokok produksi sama persediaan barang jadi awal. Terus persediaan barang jadi akhir minus 100.700. Dapat harga pokok penjualan 299.700. Nah, laba kotornya itu dari pendapatan bersih tadi dikurang HPP. Dapat 200 300. Tapi kita masih ada biaya usaha, jadi tambahin lagi biaya usaha biar dapat laba bersih. Biaya usahanya itu ada biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran tetap, sama biaya pemasaran variabel. Dijumlahin dapat 126.000. Jadi terus tapi masih ada biaya lain-lain, jadinya 7.800 dikurangin 1.000
126 dikurangi 7.800 jadi 118.200. Terus ada pendapatan komisi 11.000 jadi 129.200. Jadinya laba bersihnya laba kotor dikurang biaya usaha ditambah biaya usaha Tambah. ditambah biaya usaha dikurang biaya lain-lain terus ditambah pendapatan. Terus jadi kalau laba bersih setelah pajaknya jadi 53.325. Oke. Terima kasih Anil. Anil SMA-nya IPS atau SMK? SMA IPA, Ibu. IPA. Oke. Ya. Di sini IPA semua rata-rata atau ada yang bisa dari IPS nggak sih kalau vokasi? Ada IPS, ada IPA, Ibu. Oh, bisa ya berarti ya. Oke. Oke, terima kasih Anil. Oke, itu ya tadi Andre. Jadi yang membedakan dengan perusahaan dagang tadi ciri khasnya itu kalau di manufaktur ada namanya harga pokok produksi gitu ya Andre. Itu yang membedakan dengan perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang itu hanya menjual barang yang sudah jadi, sudah ada langsung dijual. Nah, sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu ada proses pengolahannya. Jadi mulai dari membeli bahan bakunya gitu ya, bahan baku mentah, kemudian diproses, diproduksi, makanya muncul harga pokok produksi. Baru setelah itu dijual. Jadi double, ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan. Itu yang perbedaan mendasarnya gitu ya. Nah, oke akan saya jelaskan lagi lebih ini ya, lebih detail lagi. Tadi yang sudah disampaikan Anil itu sudah benar. Yang lainnya gimana? Sama jawabannya atau ada yang beda lagi malah? Halo, yang lain? Halo, pada kemana ini? Halo, masih pada on ya? Ini jangan sampai ini saya ngomong sendiri yang tersisa hanya Andre ini soalnya. Yang lainnya ini ya tetap fokus mendengarkan ya. Ini sudah terlihat yang saya share. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat. Baik. Oke ya. Ini tadi hasilnya sama ya dengan yang Anil. Jadi saya ingin menjelaskan saja konsepnya gitu ya. Nah, kalau kalian sudah belajar perusahaan jasa dan dagang mungkin ya kalau di akuntansi dasarnya ya di semester 1. Nah, itu kalau perusahaan jasa lebih paling mudah ya perusahaan jasa itu. Jadi langsung pendapatan berapa dikurangi dengan beban-beban. Di situ bahkan tidak ada yang namanya HPP, itu perusahaan jasa. Nah, kemudian untuk perusahaan dagang, jadi ada 3 jenis ya, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Tadi yang jasa tinggal mengurangi pendapatannya berapa, pendapatan jasa dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan. Nah, baru didapat nanti laba atau rugi gitu ya. Nah, kemudian untuk perusahaan dagang, ada tambahan berupa harga pokok penjualan. Karena dalam hal ini perusahaan dagang mengambil barang dari pihak lain gitu ya, membeli barangnya itu dalam bentuk barang yang sudah jadi. Contohnya itu seperti minimarket, supermarket gitu ya. Jadi sudah produk itu sudah ada gitu ya, tinggal menjual gitu ya, menjual kepada customer gitu. Nah, itu perusahaan dagang tanpa merubah bentuk dari barang tersebut gitu. Nah, itu makanya ada yang namanya harga pokok penjualan. Jadi pembeliannya berapa, kemudian kalau misalkan ada retur, ada potongan pembelian tuh dikurangi, kemudian kalau ada ongkos pembeliannya ditambah sehingga didapat pembelian bersih. Nah, kalau misalkan menjual dalam bentuk barang itu biasanya ada yang namanya persediaan. Jadi tidak semuanya langsung dijual habis gitu ya, karena belum tentu langsung laku di pasaran. Nah, sehingga ada disebutnya persediaan. Nah, kemudian
persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, kemudian dikurangi kalau misalkan masih ada sisa persediaan di masa yang lampau. Nah, dikurangi dengan persediaan akhir. Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Ya, kita ulas sedikit ya, itu tentang perusahaan dagang. Nah, kemudian kita masuk ke perusahaan manufaktur. Yang membedakan lagi lebih kompleks lagi gitu ya, untuk prosesnya itu ada proses tambahan. Dalam hal ini ada yang namanya pengolahan atau memproduksi barang atau jasa. Nah, makanya muncul namanya nanti harga pokok produksi gitu, karena benar-benar prosesnya dari awal, dari mulai membeli bahan baku, kemudian menjadi barang setengah jadi barang dalam proses, sampai ke barang siap untuk dijual. Nah, kita lihat, nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat ya, bentuk laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur sudah ada, saya lihat di Evita, itu sudah ada ya di pertemuan 2, nanti teman-teman bisa download. Nah, untuk soal di minggu lalu, itu sambil teman-teman baca ya soalnya, itu diketahui untuk pendapatan penjualannya sebesar 500.000. Nah, dalam hal ini yang kita masukkan sebagai pendapatan yang utama itu hanya pendapatan penjualan. Karena untuk perusahaan manufaktur, kegiatan utama atau aktivitas utama atau core bisnisnya itu menjual barang. Nah, jadi yang dimasukkan itu sebagai pendapatan penjualannya sebesar 500.000. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa biaya utama dan juga biaya konversinya gitu. Nah, yang disebut dengan biaya utama yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan untuk biaya overhead pabrik atau BOP itu masuk ke biaya konversi. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, itu. Jadi kita hitung dulu untuk biaya bahan bakunya. Nah, biaya bahan baku kita hitung. Nah, diketahui infonya itu persediaan bahan baku awal 135.300. Jadi sebelumnya masih ada ya. Di periode sebelumnya masih ada persediaan awal bahan baku. Nah, kemudian ditambah dengan pembelian ya, pembelian sebesar 100.000 untuk bahan baku langsungnya. Nah, sehingga dijumlahkan didapat bahan baku tersedia untuk digunakan sebesar 235.300. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Nah, jadi setiap persediaan bahan baku akhir itu sifatnya mengurangi ya. Jadi mengurangi yang sudah ada. Nah, dikurangi 143.300 sehingga didapat bahan baku yang digunakan sebesar 92.000. Nah, kemudian kita masukkan tenaga kerja langsungnya. Dalam hal ini tenaga kerja langsung itu yang langsung melakukan proses produksi gitu ya. Kalau misalkan di pabrik ya seperti bagian operatornya lah gitu ya, langsung teknisinya gitu. Nah, itu sebesar 104.000 ya untuk menggaji tadi tenaga kerja langsungnya. Nah, bahan baku dan tenaga kerja langsung ini masuk ke dalam biaya utama. Nah, kemudian ada biaya pendukung gitu ya. Jadi yang mendukung proses produksi tapi secara tidak langsung itu disebut sebagai biaya overhead pabrik. Nah, kita hitung untuk biaya overhead pabrik itu yang termasuk ke dalamnya itu ada bahan baku tidak langsung sebesar 12.000, kemudian tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini tenaga kerja tidak langsung itu maksudnya pegawai supporting, jadi tidak langsung berhubungan dengan proses produksi, tapi sebagai pendukung gitu ya, kayak misalkan pegawai bagian administrasi, bagian keuangan, bagian HRD gitu. Nah, itu masuknya sebagai tenaga kerja tidak langsung atau marketing gitu kan ya. Nah, itu kan juga mensupport kan nantinya dari hasil produksi tersebut gitu. Nah, kemudian penyusutan juga tidak langsung berhubungan, tapi
itu sebagai apa namanya pendukung gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan punya mesin produksi, kemudian ada kendaraan untuk operasional gitu ya, untuk kirim-kirim barangnya. Nah, itu kalau berupa aset tetap maka akan ada penyusutan, akan bisa menyusut nilainya. Nah, kemudian juga ada biaya bahan penolong, itu juga masuk ke overhead pabrik. Jadi ada bahan-bahan istilahnya sebagai tambahan atau penghiasnya lah gitu. Kalau misalkan nggak ada sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau ada itu akan lebih istilahnya menambah nilai lah dari produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ada overhead pabrik variabel. Jadi ada tetap ada variabelnya. Nah, ini kalau yang variabel nanti apa berhubungan dengan volume produksi yang dihasilkan. Nah, itu dijumlahkan. Nah, kemudian dijumlahkan tadi untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, itulah yang disebut sebagai ini total biaya manufacturing ya atau biaya pabrik. Nah, itu sebesar 280.840. Nah, kemudian kita mulai masuk menghitung harga pokok produksinya. Tadi ya, jadi kita masuk ke dalam tadi udah tahu berapa biaya bahan bakunya, sudah tahu berapa biaya tenaga kerja langsungnya dan berapa BOP-nya, kemudian diproses ya, diproses. Nah, dalam hal ini diketahui persediaan dalam proses awalnya sebesar 234.000. Nah, itu ditambahkan dengan total biaya manufacturing sehingga didapat sebesar 514.840, kemudian dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir sebesar 183.140, sehingga nilai harga pokok produksinya yaitu 331.700. Nah, sudah diketahui harga pokok produksi. Setelah itu kita hitung harga pokok penjualannya. Jadi setelah diproduksi sudah ada barang untuk dijualnya, kita akan hitung ya si barang yang tadi yang sudah jadi. Nah, kita hitung ternyata masih ada persediaan barang jadi awal itu 68.700. Nah, kita jumlahkan dengan harga pokok produksinya sehingga didapat barang tersedia untuk dijualnya itu 400.400. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir sebesar 100.700. Nah, sehingga didapat untuk harga pokok penjualannya itu 299.700. Ya, jadi kita sudah dapat berapa harga pokok produksi dan juga berapa harga pokok penjualannya. Nah, kemudian kita akan tahu laba kotornya. Nah, laba kotor ini didapat dari tadi pendapatan penjualan yang di awal ya sebesar 500.000. Nah, yang ini yang saya tandain warna biru nih ya. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 299.700. Sehingga didapat laba kotornya sebesar 200.300. Nah, jadi laba kotor itu yang berhubungan dengan proses produksi, gitu ya. Nah, kemudian masih ada biaya usaha ya atau biaya operasional yang biaya secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung tidak berhubungan dengan proses produksi tapi mensupport kelangsungan usaha. Dalam hal ini ada biaya pemasaran. Jadi kan setelah barang dijual nih ya, agar lakunya bisa lebih banyak gitu ya, agar lebih diminati oleh konsumen, oleh customer, maka diperlukan pemasaran untuk mendukung. Nah, sehingga biaya pemasaran itu masuk ke dalam biaya usaha dan juga ada biaya administrasi gitu ya, untuk biaya yang lain-lainnya itu. Maksudnya dalam hal ini administrasi untuk mendukung proses produksi.
Misalkan juga kayak biaya ATK, alat tulis kantor itu juga masuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Nah, ini dijumlahkan yaitu sebesar 126.000. Nah, kemudian didapat laba bersih usahanya yaitu dari nilai laba kotor dikurangi dari biaya usaha. Didapat nilainya 74.300. Oke ya. Nah, kemudian di soal juga diketahui bahwa ada pendapatan lain-lain dalam hal ini maksudnya ya, pendapatan komisi itu. Kenapa pendapatan lain-lain? Karena tadi aktivitas utamanya itu menjual barang. Nah, ternyata perusahaan itu terus mengalami laba ya, terus memiliki keuntungan. Nah, keuntungan tersebut atau laba tersebut bisa diinvestasikan uangnya ya, lebihnya lah tadi misalkan sudah membagi dividen atau sudah membagi saham ternyata masih ada sisa. Itu biasanya disebut sebagai laba ditahan gitu ya. Nah, laba ditahan itu bisa tadi untuk ekspansi usaha atau bisa juga untuk melakukan investasi, bisa membeli aset atau bisa melakukan investasi dalam hal menyimpan misalkan deposito gitu ya. Nah, tadi walaupun tidak melakukan apa-apa hanya menyimpan uang tapi akan mendapat pendapatan gitu ya. Misalkan pendapatan bunga atau dalam hal ini misalkan investasi di perusahaan lain mendapatkan komisi. Nah, sehingga untuk pendapatan di luar aktivitas utama tadi masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Nah, kemudian juga ada biaya lain-lain. Bisa jadi dalam hal ini ada biaya bunga gitu ya, yang tidak tadi ya tidak berhubungan dengan kelangsungan usaha. Nah, ini juga masuk ke dalam biaya lain-lain. Sehingga laba bersih usaha tadi ditambahkan dengan pendapatan lain-lain, kemudian dikurangi dengan biaya lain-lain sehingga didapat laba sebelum pajaknya itu sebesar 71.100, kemudian dikurangi pajak sebesar ini pajak ini ya penghasilan badan usaha 25% sebesar tinggal dikalikan dari laba sebelum pajak yaitu 17.775 sehingga didapat laba setelah pajaknya sebesar 53.325. Oke, nah ini sama tadi ya dengan hasilnya Anil. Nah itu untuk penjelasannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Halo? Bu, saya Bisa, izin Ibu. bertanya. Saya izin Oke, bertanya, Bu. Bahtiar silakan. Itu kan kalau dalam perusahaan dagang kan biaya lain-lain itu kan termasuk biaya usaha ya. Jadi kalau di manufaktur biaya lain-lain itu di luar usaha apa gimana, Bu? Oke, sebentar saya catat dulu. Bahtiar, aku lupa. Oke, tadi apa? Kalau di perusahaan dagang biaya lain-lain? Termasuk dalam biaya usaha. Mm-mm. Sedangkan kalau di manufaktur itu di luar usaha atau gimana, Bu? Oke, oke. Dalam hal ini biaya lain-lainnya, oke. Mungkin nanti saya akan lebih spesifik ya. Jadi memang apa? Mungkin kalian baca referensinya, ada yang memasukkan biaya lain-lain itu ke dalam biaya usaha, gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini, kenapa saya masukkan di luar? Nah, ini misalkan contohnya itu benar-benar biaya lain-lain yang di luar usaha gitu. Jadi tadi karena ada kelebihan dana, kemudian perusahaan menginvestasikannya di luar usaha atau kegiatan utamanya gitu. Tadi misalkan dengan melakukan deposito ya, menyimpan deposito, kemudian muncullah ada pendapatan lain-lain berupa pendapatan apa bunganya, kemudian bisa juga melakukan pinjaman sehingga muncul biaya bunga. Jadi benar-benar ini kenapa di luar karena di luar usaha. Nah, kalau yang masuk ke dalam biaya usaha itu biaya lain-lainnya yang mungkin yang masih berhubungan dengan aktivitas usaha. Kayak misalkan sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak biaya yang
akunnya itu jadi kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil, tapi disatukan agar lebih mudah pencatatannya sehingga ditulisnya biaya lain-lain. Padahal sebenarnya misalkan itu bisa masuk ke biaya administrasi atau misalkan itu pembelian ATK atau yang kecil-kecil gitu, sifatnya yang kecil-kecil tapi disatukan. Tapi itu masih mendukung kegiatan usaha, itu masuk ke biaya usaha. Nah, kalau dalam hal ini, kalau yang di luar itu benar-benar di luar kegiatan usaha, itu sih. Mungkin nanti untuk ini ya, karena ini dibuatnya oleh tim, jadi saya belum belum merubah, tapi nanti kalau untuk selanjutnya akan lebih spesifik gitu ya, benar-benar yang di luar usaha tadi, misalkan seperti biaya bunga kayak gitu. Jadi yang benar-benar di luar aktivitas usaha. Itu Bahtia tadi sebenarnya tidak ada perbedaan sih kalau untuk biaya ini ya antara perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Tergantung jenis biayanya saja gitu, Bahtiar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Siapa itu suaranya ya? Di saya nggak muncul. Ya, siapa Saya, tadi? Bu. Dita? Dita, Bu. Dita ya? Iya. Silakan Bu, Dita. berarti kalau pendapatan komisi juga nggak boleh ditambah di pendapatan penjualan gitu ya, Bu? Harus dipisahkan juga? Atau Ya. boleh ditambahkan, Bu? Oke. Ya, jadi tadi sifatnya sama dengan biaya lain-lain. Jadi dalam hal ini pendapatan komisinya itu masuk ke pendapatan di luar aktivitas usaha. Jadi kenapa tidak masuk ke dalam pendapatan yang di atas gitu nantinya akan muncul gitu ya penjualan bersihnya berapa. Karena ini tadi di luar aktivitas usaha yang utamanya. Gitu. Nanti mungkin agar tidak membingungkan ya, karena saya juga khawatir ini bisa jadi salah persepsi gitu ya, dan nanti juga nggak tahu maksudnya komisi ini komisi apa gitu ya. Nanti ke depannya mungkin akan ditulisnya pendapatan lain-lain saja. Jadi kalau pendapatan lain-lain tuh jelas pasti di luar pendapatan usaha gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Karena saya juga bingung, Bu, itu pendapatan masuknya ya yang tadi mana. ya. Betul, tadi juga yang kelas sebelumnya juga sama sih, mereka kebingungan ini komisi dalam hal apa sebenarnya ini gitu kan ya. Memang agak sedikit jadinya ambigu ya. Nah, nanti akan untuk kedepannya akan lebih diperjelas saja kalau misalkan memang pendapatan di luar usaha akan ditulisnya sebagai pendapatan lain-lain. Oke, terima kasih Dita. Ada lagi? Tapi tadi ya, ini untuk urutan perhitungannya seperti itu ya, dalam memperoleh nanti apakah laba atau rugi, begitu ya. Ada lagi? Bisa dipahami tadi untuk ini, untuk urutannya ya, urutan untuk perhitungannya. Ada yang masih bingung? Silakan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Makna. Boleh diulang nggak, Bu, di bagian harga pokok penjualannya? Soalnya saya belum paham yang di HPP-nya, Bu. Oke, yang di harga pokok penjualan ya. Iya, Bu. Baik. Oke, jadi ini yang membedakan dengan perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang tadi itu dari pendapatan penjualan ini langsung tuh ya, langsung masuk ke perhitungan harga pokok penjualan, didapat itu laba kotornya berapa, itu ya kalau untuk perusahaan dagang. Nah, sedangkan untuk perusahaan manufaktur kita harus hitung terlebih dahulu mulai dari pembelian bahan baku, kemudian apa namanya, berapa tenaga kerja langsungnya juga dalam memproses bahan baku tersebut. Kemudian juga berapa biaya pendukungnya. Nah, dalam hal ini disebut sebagai biaya manufacturing atau biaya produksi. Nah, itu kita harus hitung dulu. Nah, kemudian setelah itu, setelah tahu total biaya manufacturingnya, baru kita hitung berapa harga pokok produksinya.
Nah, gitu ya. Jadi sudah diproduksi barangnya gitu ya, sudah jadi. Nah, kemudian kita hitung istilahnya ongkos produksinya itu berapa gitu. Nah, itu di dalam harga pokok produksi kita hitungnya. Nah, setelah didapat harga pokok produksi, baru kita akan hitung nih ya barang yang sudah jadi tadi. Kalau misalkan dijual, nah itu ongkos untuk penjualannya itu berapa gitu. Nah, itu yang disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, tadi rumusnya itu dari harga pokok produksi, kemudian ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Jadi kalau misalkan masih ada ya gitu, jadi ada persediaan barang jadi di awal itu ditambahkan. Nah, itulah yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Tuh, dikurangi. Jadi kenapa dikurangi? Ini dalam hal ini tidak semua tadi barang tersedia untuk dijualnya itu akan dijual gitu. Akan dijual sebesar dalam hal ini 400.400. Tapi ternyata akan ada yang disimpan sebagai persediaan yaitu sebesar 100.700 sehingga harus dikurangi. Nah, sehingga didapat harga pokok penjualan jadi barang-barang yang atau produk yang benar-benar dijualnya itu sebesar 299.700. Itulah biaya barang yang benar-benar dijualnya. Gitu makna. Bisa dipahami atau masih bingung? Berarti yang pendapatannya dikurang ke HPP-nya terus dapat laba kotornya gitu ya, Bu? Gimana? Kan pendapatan, terus harga pokok penjualan Ya. yang Ya, jadi buat pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka didapat laba kotor. berarti yang Jadi ini saling keterkaitan sih, nyambung gitu dari atas. Gimana? pendapatan dikurang HPP terus dapat laba kotornya 203. Betul, ya. Oh. Jadi ini Iya, Bu. makanya saya tandai warnanya biru ya untuk ini. Untuk yang laba kotor. Jadi kenapa biru? Nah, ini jadi dari sini. 500.000 dikurangi dengan harga pokok penjualannya. 299.700 didapat 200.300. Iya, terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Nanti hasil ininya akan saya share ya di WA Group. Ada lagi? Silakan yang masih bingung. Jadi ini sebagai dasar ya nantinya untuk ke materi-materi selanjutnya. Ada yang masih bingung? Oke. Sudah paham? Ya minimal paham alurnya lah ya itu. Atau masih ada yang bingung? Gimana nih? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Halo? Lanjut boleh, Bu. Oke ya. Berarti saya anggap teman-teman semua sudah memahami ya untuk pembuatan laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Baik, saya stop share dulu. Oke, sudah terlihat. Sudah, Ibu. Baik. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan 2, yaitu konsep dasar biaya dan perilaku biaya. Jadi nanti teman-teman akan terus bertemu gitu ya. Jadi akuntansi manajemen itu memang identik lah dengan akuntansi biaya itu masih nyambung gitu ya. Nah, nanti akan ke depan akan lebih spesifik membahas tentang biaya gitu ya, akan lebih detail lagi komponen biayanya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu konsep dasarnya
gitu ya. Jadi biar tahu dulu biaya itu apa gitu kan, kemudian penggolongan biayanya itu apa saja. Nah, nanti itu mendasari untuk perhitungan biaya yang lebih detail lagi, komponen biaya yang lebih mendetail lagi untuk selanjutnya. Oke, peranan akuntansi biaya bagi pihak manajemen. Jadi sudah disampaikan ya di pertemuan yang sebelumnya bahwa akuntansi biaya ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen gitu ya. Jadi akuntansi biaya ini fungsinya itu, nah informasinya itu dibutuhkan baik untuk pihak eksternal ya yang masuknya ke dalam akuntansi keuangan dan juga dibutuhkan oleh pihak internal atau dalam hal ini pihak manajemen di dalam perusahaan gitu ya. Nah, jadi nanti tergantung disesuaikan kebutuhannya gitu. Nah, dalam hal ini peranan akuntansi biaya bagi pihak manajemen gitu ya atau pihak internal yaitu membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk operasional dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksikan sebelumnya. Ya, jadi sebagai perencanaan gitu ya, perencanaan untuk aktivitas atau untuk prediksi target ke depannya itu seperti apa. Nah, kemudian juga sebagai metode, menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan, sebentar kepotong. Oke. Yang memungkinkan dalam hal pengendalian aktivitas, kemudian untuk mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas. Nah, itu karena kan biaya itu sangat berkaitan ya dengan pemasukan atau dengan pendapatan yang nantinya itu ujungnya itu akan terkait dengan laba. Nah, sehingga biaya itu sebagai pengendali aktivitas. Kalau misalkan bisa dilakukan efisiensi, maka pendapatannya akan menjadi lebih besar dan nantinya juga laba akan meningkat. Nah, jadi kalau sebisa mungkin bisa melakukan pengurangan biaya tapi tanpa mengorbankan kualitas gitu ya. Nah, kemudian juga peranannya untuk mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan dan menentukan biaya dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan evaluasi kerja dari suatu produk, departemen atau divisi. Nah, jadi informasi dari akuntansi biaya itu sebagai pengendali ya, pengendali dari jumlah persediaan. Karena kalau terlalu banyak persediaan itu juga tidak bagus ya, yang namanya idle atau apa? Idle itu menganggur ya, baik idle cash atau idle inventory. Nah, itu tidak bagus efeknya karena kalau persediaan terlalu banyak yang menganggur, itu nanti juga akan meningkatkan biaya gudang, gitu ya, karena kan disimpan di gudang. Nah, nantinya kan juga harus bayar ya untuk pemeliharaan gudangnya. Belum lagi kalau misalkan gudangnya itu sewa, gitu kan. Nah, kemudian juga belum lagi nanti kalau si produk dalam bentuk persediaan tersebut itu usang atau misalkan kadaluarsa, nah itu kan nantinya akan dicatat sebagai kerugian. Nah, sehingga dengan adanya informasi akuntansi biaya itu bisa dikendalikan. Nah, kemudian juga menentukan biaya dari setiap produk. Jadi bisa tahu informasi biaya per unitnya atau biaya per produk itu berapa. Nah, itu tujuannya itu untuk penetapan harga. Nah, kalau misalkan tadi bisa ditekan biayanya, maka juga bisa menjual dengan harga lebih rendah. Nah, kalau misalkan bisa menjual harga dengan lebih rendah dan dengan kualitas yang sama, nantinya akan meningkatkan pangsa pasar gitu ya. Jadi yang beli itu akan menjadi lebih banyak kalau misalkan harganya itu bisa bersaing atau bisa lebih murah dibanding dengan kompetitornya gitu. Nah, kemudian peranan yang lain yaitu menentukan biaya dan laba perusahaan untuk 1 tahun periode akuntansi. Nah, ini
sangat berguna dalam hal penyusunan laporan keuangan gitu ya, karena kan tadi komponen biaya itu sebagai pengurang dari pendapatan yang nantinya itu akan berkaitan terhadap laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Nah, kemudian peranan terakhir yaitu memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka panjang yang dapat mengubah pendapatan atau biaya. Nah, jadi informasi akuntansi biaya juga sebagai apa namanya? Sebagai pengambil keputusan ya. Jadi informasinya itu bisa untuk mengambil keputusan apakah kalau misalkan masih bisa ditekan biayanya, dikendalikan biayanya, itu akan lebih baik. Nah, kalau misalkan memang sudah benar-benar tidak bisa diotak-atik gitu ya, karena mungkin bisa jadi bahan bakunya yang langka atau pemasoknya yang sedikit. Nah, itu berarti alternatif yang lainnya yaitu harus mengubah pendapatan gitu dengan cara misalkan meningkatkan penjualan agar si target labanya tetap tercapai. Nah, ini ya, jadi itu peranan akuntansi biaya bagi pihak manajemen atau bagi pihak internal perusahaan. Nah, kemudian peranan akuntansi biaya. Oke. Jadi sempat dijelaskan sebelumnya ya bahwa akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Nah, kalau bagian dari akuntansi keuangan yaitu sebagai informasi persediaan ya, persediaan nantinya yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Jadi dalam hal ini benar-benar nilainya itu real berdasarkan data historis atau data yang sudah terjadi. Jadi berapa transaksinya kemudian dicatat dan real kondisinya memang berapa persediaan yang masih ada nantinya dicatat di dalam laporan keuangan itu di dalam laporan neraca ya sebagai aset. Nah, kemudian kalau merupakan bagian dari akuntansi manajemen yaitu sebagai bahan perencanaan dan juga pengendalian. Tadi ya, pengendalian dalam hal ini mengendalikan biaya agar bisa seefisien mungkin tadi untuk dapat meningkatkan laba atau bisa juga sebagai perencanaan gitu ya. Perencanaan dalam hal ini bisa memprediksi biaya potensial apa saja yang mungkin terjadi, yang mungkin muncul. Nah, sehingga tadi bisa dibuat keputusan alternatif mana yang terbaik. Nah, itu ya peranan dari akuntansi biaya yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Nah, kemudian akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian untuk biaya pembuatan dan penjualan produk. Nah, ini dalam hal ini tadi yaitu biaya pembuatan itu harga pokok produksi dan biaya penjualan produk itu harga pokok penjualan dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Nah, objek kegiatan akuntansi biaya jelas ya, yaitu biaya itu sendiri gitu. Nah, kemudian proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan. Nah, kalau misalkan proses akuntansi biayanya itu untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan atau pihak eksternal yaitu stakeholder ya tadi baik investor atau pemegang saham atau juga untuk yang meminjamkan dana bank gitu ya atau ya tadi investor tadi. Nah, itu harus disesuaikan dengan karakteristik penggunanya gitu ya. Kalau misalkan untuk eksternal berarti harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam hal pencatatannya gitu ya, harus disesuaikan. Nah, kemudian
kalau proses akuntansi biaya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam perusahaan, dalam hal ini untuk pihak internal ya, pihak manajemen. Dalam hal ini akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Jadi disesuaikan ini informasinya untuk departemen mana yang membutuhkan gitu ya. Jadi laporan nanti disesuaikan. Kalau misalkan departemen produksi berarti disesuaikan, departemen pemasaran disesuaikan. Jadi tergantung kebutuhan khususnya gitu. Nah, kemudian akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Yang pertama, penentuan harga pokok produksi. Tadi ya, dalam hal pembuatan produk. Nah, kemudian yang kedua sebagai pengendalian biaya. Jadi dengan informasi yang lengkap gitu ya, informasi komponen biaya apa saja yang terbentuk, nah itu bisa dilakukan pengendalian tadi ya. Jadi bisa di bahasa Jawa itu bisa dipetani, bisa di lihat satu-satu lah gitu ya, kira-kira mana biaya yang bisa dikendalikan, mana yang bisa atau bisa dihilangkan bahkan tanpa tadi mengurangi dari kualitas produk tersebut gitu. Dan yang ketiga sebagai pengambilan keputusan khusus. Nah, tadi ya pengambilan keputusan khusus tadi tergantung departemen, jadi tergantung target departemennya. Nah, kemudian untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Nah, kemudian yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis gitu ya. Jadi memang yang sudah terjadi. Nah, itu berdasarkan bukti transaksinya kemudian dicatat gitu ya. Nah, umumnya akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok produk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Jadi sesuai karakteristik yang sudah disampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Kalau untuk pihak luar perusahaan, yaitu yang disajikan berupa laporan keuangan entitas ya secara menyeluruh, dan itu merupakan data historis yang dicatatnya, yaitu data historis itu data yang memang transaksinya itu sudah terjadi gitu. Lain halnya kalau misalkan untuk akuntansi manajemen ya, nah itu juga bisa melakukan peramalan atau forecasting untuk kedepannya kira-kira itu seperti apa gitu ya, seperti apa biayanya, pendapatannya, dan juga labanya itu bisa diprediksi. Tapi kalau ini untuk pihak luar perusahaan itu menggunakan akuntansi keuangan yang berdasarkan biaya yang telah terjadi di masa lalu. Nah, kemudian manajemen perlu informasi biaya itu untuk mengetahui laba atau rugi. Itu tadi ya yang terpenting ini, karena tadi biaya itu melekat pada pendapatan. Ya, jadi untuk tahu laba atau ruginya harus tahu dulu komponen biayanya apa saja. Kemudian juga perlu informasi untuk pengembangan usaha. Nah, tadi ya setelah tahu komponen biayanya apa saja, kemudian ternyata diketahui perusahaan terus mengalami laba dan bahkan mengalami peningkatan laba. Nah, kemudian bisa dilakukan perencanaan pengembangan usaha, itu ya, baik bisa melakukan pembukaan cabang baru atau misalkan melakukan perluasan pabrik, membeli mesin baru gitu, melakukan diversifikasi usaha atau produk gitu ya. Nah, itu tadi dilihat dari di awal komponen biayanya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu sebagai alokasi sumber daya yang paling ekonomis tadi ya. Jadi bisa dipilih beberapa alternatif gitu ya. Makanya biasanya kalau di perusahaan itu yang namanya pemasok atau supplier itu ada beberapa gitu ya, terutama apalagi kalau di pemerintahan itu kan dilakukan tender gitu ya. Nah, di swasta pun juga itu dibandingkan, makanya ada bagian yang namanya cost control, pengendalian biaya, itu tugasnya itu untuk membandingkan nanti dari beberapa supplier mana yang dirasa bisa menjual gitu ya bahan bakunya yang
paling murah, tapi juga bisa menghasilkan tetap bahan baku yang berkualitas. Nah, itu. Jadi dipilih alokasi sumber daya yang paling ekonomis, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ini nggak pada tidur kan ya? Halo. Enggak, Bu. Oke. Ya, Ibu. Oke, Hadir, saya cek Ibu. dulu ya. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan? Dari Oke. saya belum ada, Bu. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan kembali. Nah, ini masuk ke dalam konsep biaya. Jadi pada awalnya akuntan mendefinisikan biaya adalah sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Nah, kemudian biaya atau cost digunakan sebagai sinonim dari beban atau expense. Nah, kenyataannya berbeda gitu ya. Nah, kalau beban sendiri itu didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Jadi ini dihubungkannya dengan melekatnya dengan pendapatan kalau expense atau beban. Nah, sedangkan biaya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi kemudian diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, jadi antara biaya dan beban itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Ada dari beberapa sisi perbedaannya. Yang pertama tadi kalau beban itu lebih melekatnya kepada pengeluaran atau pendapatan. Dan ini biasanya itu nilainya relatif lebih kecil lah ya, jadi memang lebih kecil dibanding pengeluarannya. Nah, sedangkan untuk biaya itu melekatnya itu dari pengeluaran modal, sehingga nilainya pun biasanya lebih besar gitu. Dan juga untuk masa manfaatnya biasanya kalau beban itu kurang dari 1 tahun, sedangkan untuk biaya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian gimana ya contoh sederhananya gini. Misalkan perusahaan membeli aset ya, dalam hal ini aset tetapnya mobil lah misalkan. Nah, pembelian uang yang dikeluarkan tadi, biaya yang dikeluarkan dalam membeli mobilnya itu merupakan biaya ya dalam membeli mobilnya. Nah, kan mobil itu butuh bahan bakar. Mobil itu butuh pemeliharaan, perawatan. Nah, tadi biaya tadi untuk pengeluaran bahan bakar dan juga pengeluaran untuk biaya perawatan dan juga pemeliharaannya itu masuk ke dalam beban. Gitu. Kita dia yang membedakannya. Untuk pembelian mobilnya, uang yang dikeluarkannya itu merupakan biaya. Nah, sedangkan tadi pengeluaran dalam bentuk bahan bakar, kemudian perawatan dan pemeliharaan itu masuknya ke dalam beban. Gitu. Itu ya, jadi yang membedakan antara beban dan biaya. Jadi kalau beban melekatnya dengan pendapatan atau penjualan atau revenue, sedangkan biaya melekatnya itu dengan pengeluaran dari modal yang ditanamnya berapa. Nah, itu yang dikeluarkannya itu mengambil dari situ gitu. Nah, ini gambar aliran biaya perusahaan manufaktur. Jadi ini cukup panjang ya. Nah, ini yang membedakan dengan perusahaan dagang atau mungkin jasa. Kalau jasa langsung gitu ya, biayanya apa saja gitu kan langsung dikurangi dari pendapatan jasanya. Nah, kemudian ke perusahaan dagang nambah tuh kompleksitasnya ada nambah apa tadi harga pokok penjualan. Nah, kemudian perusahaan manufaktur kompleksitasnya juga bertambah lagi, ada harga pokok produksi. Jadi di sini di awal itu dalam bentuk kas gitu ya, uang tunai, kemudian aset yang dapat disusutkan kayak misalkan mobil, ya kendaraan gitu ya, kemudian mesin, produksi, kemudian
gudang, gedung gitu ya, kecuali tanah ya tidak bisa disusutkan. Kemudian bisa juga modalnya itu dari pinjaman gitu ya ke bank dalam bentuk utang usaha. Nah, itu semua yang ke bawah dulu ya, itu dibayarkan atau dialokasikan untuk biaya manufaktur lain-lain. Nah, dalam hal ini yaitu biaya overhead pabrik gitu ya, sebagai apa? Untuk mendukung proses produksi. Tadi ya macam-macamnya, ada tenaga kerja tidak langsung, bahan baku tidak langsung, dan yang lain-lainnya ini. Nah, kemudian ini yang ke sampingnya dibayarkan untuk tadi ya yang cash tadi, aset, kemudian utang, itu dibayarkan untuk biaya bahan baku yang dibeli. Nah, ini proses pertama ya dari perusahaan manufaktur, yaitu membeli bahan baku. Kemudian bahan baku yang dibeli tadi disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku gitu ya. Jadi tidak semua bahan baku diproses ya, diproses menjadi sebuah produk, tapi sebagian ada yang disimpan sebagai persediaan karena tadi ya disesuaikan dengan kapasitas mesinnya, bisa juga disesuaikan dengan permintaan di pasar seperti apa. Nah, kemudian tadi yang tidak disimpan sebagai persediaan itu diminta untuk barang dalam proses ya, dari bahan baku tadi diproses itu ya, yang terdiri dari bahan baku langsung kemudian dikerjakan oleh tenaga kerja langsung. Nah, kemudian juga tadi ya didukung oleh biaya overhead pabriknya. Nah, kemudian diproses menjadi barang yang telah selesai. Itu juga muncul biaya ya, biaya barang yang telah selesai. Jadi sudah menjadi suatu produk gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi produk tadi itu tidak semuanya juga bisa dijual. Nah, sebagian dipindahkan menjadi persediaan barang jadi. Nah, kemudian yang sebagiannya lagi itu baru dijual. Nah, itu sehingga nanti didapat harga pokok penjualannya itu berapa untuk barang yang benar-benar dijual gitu. Nah, ini ya, ini alurnya seperti itu. Jadi mulai dari apa tersedia si modalnya gitu ya, kemudian melakukan pembelian bahan baku, sudah tersedia juga tenaga kerja langsungnya, kemudian diproses ya, diproses menjadi suatu produk, kemudian ada yang disimpan sebagai persediaan, kemudian ada juga yang langsung dijual. Nah, di ujungnya didapatkan berapa harga pokok penjualannya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi biaya atau penggolongan biaya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami nggak? Saya khawatirnya terlalu cepat apa yang saya sampaikan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Oke, belum ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ke dalam klasifikasi atau penggolongan biaya. Nah, jadi ada digolongkan ya, jadi menjadi beberapa biaya. Yang pertama, biaya dihubungkan dengan produk dari suatu barang atau jasa. Nah, ini dalam hal ini dalam lingkungan manufaktur, total biaya operasi terdiri atas dua elemen, yaitu biaya manufaktur atau biaya produksi dan biaya komersial. Tadi ya, untuk biaya manufaktur itu tadi di dalam laporan laba ruginya itu yang merupakan biaya bahan baku langsung atau biaya bahan baku ya, kemudian tenaga kerja langsung dan juga BOP, biaya overhead pabrik. Nah, itu masuk ke dalam biaya manufaktur. Kemudian untuk biaya komersial itu
yang mendukung secara tidak langsung atau tadi dicatat itu sebagai biaya usaha. Tadi kayak misalkan pemasaran, kemudian administrasi atau biaya umum. Nah, itu masuknya ke dalam biaya komersial. Jadi mendukung tapi tidak secara langsung. Gitu ya. Nah, kemudian biaya manufaktur merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Dan biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya. Ya, tadi ya, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, dari 3 ini juga dibagi lagi menjadi biaya utama. Nah, yang masuk ke dalam biaya utama yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Itu yang merupakan biaya utama. Dan juga ada biaya konversi. Nah, biaya konversi ini merupakan biaya pengubah ya, mengubah dari bahan baku menjadi suatu produk. Nah, yang masuk ke dalam biaya konversi yaitu tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik. Nah, jadi tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam biaya utama dan juga masuk ke dalam biaya konversi atau pengubah. Ya, karena kan yang bisa mengubah tadi ya, memproses itu kan tenaga kerjanya gitu ya, memproses si bahan baku tadi didukung dengan biaya overhead pabrik gitu ya, sehingga bisa menjadi suatu produk. Nah, itu ya merupakan biaya utama dan biaya konversi. Itu yang pertama, penggolongan yang pertama, biaya dihubungkan dengan produk. Kemudian untuk klasifikasi biaya, oke, sebelumnya ini dulu untuk klasifikasi biaya dalam hubungan dengan produk. Nah, tadi ya berhubungan dengan ini. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi sebenarnya di dalam laporan laba rugi juga sudah ya. Jadi yang merupakan biaya utama yaitu penjumlahan dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Itu disebut dengan biaya utama. Kemudian ditambah dengan BOP, biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini banyak ya komponennya. Jadi ada yang disebut bahan baku tidak langsung. Nah, ini contohnya nih ya, perlengkapan pabrik, pelumas dan yang lainnya. Kemudian tenaga kerja tidak langsung. Jadi seperti supervisornya, kemudian pengawas, inspeksi, kemudian gaji pegawai pabrik yang tidak langsung berhubungan dengan produksi gitu ya. Nah, kemudian ada juga biaya tidak langsung lainnya. Banyak nih ya, ada sewa atau sewa mesin atau sewa gedung, misalkan asuransi dan yang lain-lainnya ya, yang tidak berhubungan langsung tapi mendukung proses produksi. Nah, itu dimaksud dengan BOP, biaya overhead pabrik. Nah, tadi biaya utama ditambah dengan BOP itu sama dengan biaya manufaktur atau biaya produksi atau biaya pabrik ya, biaya manufaktur. Nah, kemudian ditambah dengan beban komersial. Tadi ya, beban komersial itu di luar proses produksi. Jadi ada pemasaran, ada administrasi, dan turunannya nih ya banyak. Nah, biaya manufaktur ditambah dengan beban komersial itu sama dengan total biaya operasional. Ya, kalau tadi yang awal itu dicari dulu biaya produksinya atau biaya manufakturnya berapa, kemudian ditambah biaya usaha atau beban komersial sama dengan total biaya operasional. Nah, ini ya diingat-ingat untuk rumus yang ini. Itu untuk penggolongan yang pertama, biaya dihubungkan dengan produk. Ini ada contoh sederhananya. Jadi biaya manufaktur untuk setiap sepeda yang diproduksi Superbike & Co mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar 600.000. Kemudian tenaga kerja langsung 300.000 dan overhead variabel 100.000.
Kemudian ada juga overhead tetapnya 1 juta per bulan gitu ya. Nah, dalam hal ini Superbike & Co akan memproduksi 10 unit. Nah, kita klasifikasikan dulu untuk biayanya yang merupakan biaya utama yaitu biaya bahan baku langsung 600.000 ditambah tenaga kerja langsung 300.000 sehingga didapat 900.000 per unit. Nah, kemudian untuk biaya konversinya, nah tadi yang merupakan biaya konversi yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel. Itu didapat 400.000. Sehingga untuk biaya manufakturnya, nah tadi sesuai dengan rumus ini, biaya manufaktur yaitu biaya utama ditambah overhead pabrik ya atau BOP. Nah, biaya utamanya sudah diketahui 900.000. Kemudian BOP-nya itu untuk variabelnya 100.000. Jadi 900 ditambah 100.000 didapat 1 juta. Itu per unit. Nah, kalau mau memproduksi 10 unit berarti tinggal dikalikan 10. Sehingga biaya manufakturnya itu 10 juta, ditambah ada biaya overhead tetap sebesar 1 juta. Nah, sehingga total dari biaya manufaktur itu 11 juta. Gitu ya. Nah, karena tadi biaya overhead tetap itu mau memproduksi 10 unit, mau memproduksi 1 unit atau 100 unit itu sama biaya overhead tetapnya, yaitu 1 juta. Makanya ditambahkannya itu di akhir. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ini untuk contoh sederhananya. Halo? Halo, ada yang mau ditanyakan? Kalau online gini Tidak ada, tuh Bu. tidak ada ya. Ya, kalau online gini tuh berasa ini ya. Apa saya kayak lagi podcast gitu loh. Jadi saya ngomong aja gitu kan. Kemudian karena nggak bisa lihat gitu ya, nggak bisa interaksi langsung, jadi benar-benar kayak podcast gitu. Ya, tapi nggak masalah ya. Semoga teman-teman tetap bisa fokus ya mendengarkan. Kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa langsung disampaikan. Baik, Bu. Izin bertanya sedikit. oke, silakan Ahmad. Tadi boleh dijelaskan kembali nggak, Bu? Yang Mm-mm. kok yang biaya fakturnya itu overhead-nya ditambah 1 juta lagi di akhir? Oke. Oke, jadi kita kembali lagi ke rumus biaya manufaktur ya, Ahmad. Nah, rumusnya ini kan ya, biaya utama ditambah biaya overhead pabrik. Oke ya, itu ya rumusnya untuk biaya manufaktur. Nah, kemudian di dalam contoh ini, biaya utamanya sudah ada ya, ada bahan baku langsung, kemudian ada tenaga kerja langsung, totalnya 900.000. Nah, kemudian di sini juga ada overhead. Nah, ini ada overhead variabel, ada juga overhead tetap. Nah, kenapa di awal saya hanya menambahkan yang variabelnya dulu? Karena dalam hal ini memproduksinya tidak 1 unit. Ini kan untuk semuanya itu biaya per unit ya, untuk yang variabelnya. Nah, jadi saya tambahkan dulu untuk biaya overhead yang variabelnya 100.000 sehingga didapat untuk biaya utama dan juga biaya overhead variabelnya itu 1 juta. Gitu ya. Nah, kemudian dikalikan 10 unit karena tadi per unit ya. Jadi 1 juta dikali 10 didapat 10 juta. Nah, kemudian tadi karena tetap kembali ke rumus, yaitu biaya manufaktur itu biaya utama ditambah biaya overhead. Nah, dalam hal ini ada overhead tetap, yang tetap harus ditambahkan karena merupakan biaya overhead. Nah, ini saya tambahkan di akhir, karena kalau biaya tetap itu tidak berhubungan dengan volume produksi tadi ya, mau dia 1 produksinya atau 10 unit itu akan sama nilainya 1 juta. Nah, jadi dihitung dulu yang variabelnya dulu semuanya berapa dikalikan 10 unit, baru ditambahkan untuk yang biaya tetapnya 1 juta, sehingga 10 juta ditambah
1 juta yang tetap. Jadi didapat biaya manufakturnya 11 juta. Gitu Ahmad. Bisa ditangkap? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Selain Ahmad, silakan. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke klasifikasi biaya yang kedua, yaitu biaya hubungannya dengan volume produksi. Nah, dengan volume produksi, ini dibagi menjadi 3, gitu ya. Jadi, berhubungan dengan volume produksi itu, beberapa jenis biaya berubah secara proporsional terhadap perubahan dalam volume produksi, sementara yang lainnya relatif konstan. Nah, jadi yang berhubungan dengan volume produksi, ada yang berkaitan dengan volume produksi, ada juga yang nilainya tetap, berapapun volume produksinya. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada biaya variabel, ada biaya tetap, dan ada biaya semi variabel. Nah, kalau yang biaya variabel tadi ya, yang berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam periode waktu. Jadi berubah tergantung dengan volume produksi yang dihasilkan. Nah, ini contohnya untuk biaya bahan baku. Jadi kalau misalkan contoh sederhananya lah ya, kalau bikin bala-bala bahasa Sunda tuh. Apa bakwan lah ya, bakwan. Itu akan berbeda ya bahan baku yang digunakan dalam hal membuat 10 bakwan dengan membuat 100 bakwan. Jadi bahan baku bakwan itu kan apa? Terigu, misalkan wortel, kol, garam. Nah, itu jumlahnya akan berbeda gitu ya. Kalau misalkan ada kenaikan volume produksi. Begitu juga dengan tenaga kerja langsungnya. Jadi kalau misalkan membuat 10 bakwan cukup 1 orang. Nah, kalau misalkan jadi 100 bakwan, kalau ingin diselesaikan dalam waktu yang sama, itu pasti akan menambah jumlah tenaga kerja langsungnya. Gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan volume produksi yang dihasilkan. Kemudian juga biaya overhead variabel ya, yang sifatnya variabel, kayak misalkan perlengkapan, kemudian bahan bakar yang digunakan tadi ya, kayak misalkan gasnya gitu kan. Kemudian mesin, kalau misalkan di pabrik ya, mesin pabriknya, kemudian biaya komunikasi, kemudian kalau misalkan harus lembur, harus bayar lembur tenaga kerja langsungnya gitu kan, dan biaya penanganan bahan baku. Nah, ini yang masuk ke dalam biaya variabel. Jadi nilainya berubah tergantung dari volume produksinya. Nah, kemudian juga ada biaya tetap. Tadi ya contoh soal tadi yang sebelumnya. Jadi tadi ada yang sifatnya variabel, ada yang tetap. Nah, kalau yang tetap itu sifatnya konstan, tidak tergantung volume produksi. Bahkan tidak melakukan produksi pun harus tetap dibayarkan. Nah, misalkan nih contohnya biaya gaji. Kayak misalkan lagi pandemi sekarang nih ya. Jadi banyak ya perusahaan yang bahkan tutup gitulah ya, tutup tidak melakukan produksi atau di rumah WFH lah gitu ya, bekerja dari rumah, tapi tetap harus melakukan pembayaran gaji gitu ya, karena itu sudah ada kontrak perjanjian di awal gitu ya. Setiap bulannya besaran gajinya berapa itu sudah ada kesepakatan kerja di awal. Nah, jadi itu sifatnya tetap biaya gaji itu. Atau misalkan depresiasi. Kalau misalkan sudah membeli aset gitu ya, tadi misalkan kendaraan atau mesin, nah itu pasti nilainya menyusut. Nah, sehingga biaya penyusutan atau depresiasi itu nilainya tetap. Kemudian juga pajak. Nah, pajak dalam hal ini misalkan melakukan sewa nih ya, ada itu PPh-nya, kemudian juga pajak penghasilan badan usaha. Nah, itu juga harus tetap dibayarkan kalau selama masih menghasilkan laba, kecuali kalau misalkan rugi ya. Kalau tidak salah aturannya, kalau misalkan mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut itu tidak perlu membayar pajak. Nah, kemudian juga asuransi tetap harus dibayarkan walaupun
volume produksinya mau sedikit mau banyak atau bahkan tidak melakukan produksi sama sekali. Kemudian sewa, kalau misalkan melakukan sewa tempat gitu ya, sewa tempat usaha, nah itu kan juga sudah ada kontraknya biasanya gitu ya, disewa selama 1 tahun gitu. Ternyata di pertengahan jalan usahanya itu bangkrut gitu ya, tetap aja harus dilunasi sewanya tersebut kan tadi sudah disepakati. Kemudian juga pemeliharaan tuh juga masuk biaya tetap gitu ya, apa namanya, tetapkan yang namanya gedung, bangunan itu tetap harus dibersihkan. Kalau misalkan ada yang rusak harus diperbaiki. Nah, itu masuk ke dalam biaya pemeliharaan yang sifatnya tetap. Ada juga biaya semi variabel. Jadi setengah tetap, setengah jadi mengandung tadi ya, mengandung unsur tetap, mengandung unsur variabel. Kayak misalkan ini contohnya jasa departemen biaya, jasa kantor pabrik, jasa bahan baku dan persediaan, kemudian air dan limbah, pajak penghasilan, listrik gitu ya. Misalkan kayak contohnya kalau pajak apa? Penghasilan, kenapa memiliki unsur tetap dan unsur variabel? Unsur tetapnya tetap setiap bulan harus dibayarkan gitu ya, misalkan pajak penghasilan karyawan. Nah, variabelnya tergantung tadi jumlah karyawannya, kalau mengalami pengurangan, misalkan ada PHK atau ada yang resign, nah itu akan berkurang. Nah, itu dari sisi variabelnya. Kemudian listrik juga bisa sifatnya tetap, sifatnya variabel. Nah, kalau yang tetap itu listrik yang digunakan di dalam kantor gitu. Jadi secara keseluruhan. Nah, kalau untuk yang sifatnya variabel, listrik yang digunakan dalam mengoperasikan mesin produksi misalkan. Nah, itu ya untuk yang semi variabel. Jadi bisa mengandung unsur tetap dan juga bisa mengandung unsur biaya variabel. Nah, itu ya yang kedua, penggolongan biaya yang kedua hubungannya dengan volume produksi. Kemudian yang ketiga, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain. Nah, ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Nah, jadi kan di dalam suatu usaha gitu ya, atau perusahaan atau pabrik itu dibagi-bagi ke dalam beberapa departemen gitu ya. Ada departemen produksi, departemen jasa, nanti departemen keuangan, departemen general affair, misalkan itu sudah dibagi-bagi departemen yang berbeda gitu ya. Dan nanti setiap departemen juga itu menghasilkan biaya-biaya yang berbeda juga gitu. Nah, kemudian digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, kalau misalkan yang biaya langsung itu biasanya departemen produksi ya, karena berhubungan langsung dengan proses produksi. Misalkan tadi pembelian bahan baku, kemudian juga membayar tenaga kerja langsung. Nah, itu masuknya ke dalam biaya langsung. Nah, sedangkan untuk yang biaya tidak langsung itu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Gitu. Jadi, misalkan tadi contohnya itu biaya overhead pabrik tadi ya. Jadi biaya yang mendukung tapi tidak secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Nah, ini yang ketiga ya, hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain. Nah, kemudian yang keempat, biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Nah, jadi di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada pengeluaran modal atau capital expenditure, atau biasa mungkin kalian pernah dengar CAPEX. Nah, kemudian ada juga pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure atau operational expenditure. Misalkan kalian biasa tuh pernah mendengar ya CAPEX dan OPEX. Nah, ini perbedaannya, kalau CAPEX itu atau pengeluaran modal itu biasanya jumlahnya dalam biayanya itu dikeluarkan nilainya besar. Gitu ya, nilainya besar dan periode akuntansinya itu 1 tahun kalender. Jadi lebih lebih jangkanya itu lebih panjang gitu dan manfaatnya itu lebih dari 1 periode akuntansi.
Nah, contoh pengeluarannya itu untuk pembelian aktiva tetap atau pembelian atau pengeluaran lainnya yang nilainya itu besar gitu ya, kayak pembelian mesin, pembelian kendaraan, kemudian pembelian gedung gitu kan, pembukaan cabang baru gitu kan. Nah, itu masuknya ke dalam capex atau pengeluaran modal. Nah, sedangkan untuk pengeluaran pendapatan itu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran. Jadi hanya untuk pengeluaran yang nilainya itu relatif lebih kecil dan rutin sifatnya. Kayak misalkan biaya iklan, kemudian biaya tenaga kerja itu kan rutin ya, setiap bulan dikeluarkan. Atau yang kecil-kecil sekali itu kayak seperti biaya alat tulis kantor atau sewa fotokopi. Nah, itu masuknya ke dalam pengeluaran pendapatan. Nah, ini yang membedakan biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi ada dua, yaitu capex atau pengeluaran modal dan juga pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Nah, kemudian yang terakhir itu penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara pengeluaran ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, objek pengeluarannya adalah pajak, maka semua pengeluaran biaya yang berhubungan dengan pajak termasuk dalam biaya pajak. Jadi tergantung ya yang dikeluarkannya itu apa objeknya. Nah, itulah nanti yang melekat biayanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait 5 penggolongan biaya? Oke, kalau nggak ada yang mau, ya Ahmad ada yang mau ditanyakan? Enggak, maksudnya biasanya tidak ada gitu. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada, biar tadi saya nggak berasa ini lagi buat podcast atau saya lagi siaran di radio, saya yang tanya deh ya. Oke, silakan ada yang bisa menyebutkan kembali tadi penggolongan biaya apa saja dan tadi jenisnya apa saja setiap penggolongan biaya tersebut. Yang nempelnya aja deh di kalian. Seenggaknya tadi apa yang saya sampaikan tuh bisa ditangkap lah gitu oleh kalian. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Ayo. Yo, teman-teman. Ini mungkin efek siang kali ya. Tadi sih saya ngajar yang di kelas pagi karena masih pagi ya. Jadi semangatnya juga beda nih. Ayo. Seenggaknya apalah tadi yang ditangkap oleh kalian? Penggolongan biaya itu ada apa saja? Ibu izin jawab, tapi sedikit nggak apa kan ya, Bu? Ya Bapak, silakan Dedelia. Iya, Bu, tadi ada klasifikasi biaya yang paling umum. Terus ada biaya manufaktur atau biaya produksi sama biaya komersial. Nah, terus kalau biaya manufaktur itu merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Terus biasanya juga didefinisikan dari 3 elemen biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Okay. Nah, dari bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung itu termasuknya ke dalam biaya utama. Terus overhead pabrik ya, Bu, kalau nggak salah itu biaya konversi. Oke, ada lagi? Delia? Terus ini Bu ada biaya variabel, biaya tetap sama biaya semi variabel. Terus kalau biaya variabel itu biaya yang bisa berubah secara proporsional. Contohnya misalkan, contohnya beda dari Ibu kayaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lebih bagus malah. Kalau biaya variabel misalnya kayak kita mau ternak ayam gitu, jumlah produksinya kan berbeda-beda. Nah, kayak buat melihara modal buat beli DOC-nya itu pasti beda-beda kan, Bu. Misalnya mau beli DOC-nya kalau misalkan mau beli 1000 ekor
atau yang 200 ekor itu kan biayanya pasti beda ya Bu. Itu biaya yang berubah-ubah atau biaya variabel. Terus kalau yang biaya tetap itu bersifat konstan Bu. Jadi dia nggak tergantung sama jumlah produksi gitu. Jadi misalnya kayak contohnya itu kayak sewa lahan Bu. Kan sewa lahan mau produksinya banyak atau dikit harus tetap dibayar gitu dan biayanya tuh tetap gitu. Terus ada biaya semi variabel itu biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya kayak listrik gitu Bu. Oke. Itu Ada lagi? aja dulu Bu. Oke. Terima kasih Delia. Seenggaknya nggak inilah ya, saya nggak kayak radio banget. Jadi ada yang ditangkap. Terima kasih Delia. Jadi bahkan bisa mencontohkan dengan contoh yang lain tadi ya. Misalkan ternak tadi, ternak ya, ternak apapun lah tadi ya. Jadi yang masuk variabelnya kayak misalkan pakan ternaknya itu kan tergantung ya dari jumlah ternaknya berapa. Kemudian tadi juga yang tetapnya sewa, betul ya. Jadi mau melakukan produksi atau enggak tetap harus dibayar biaya si sewa lahannya. Oke, terima kasih Delia. Ada lagi yang mau menambahkan? Halo? Teman-teman masih ada kuliah atau praktikum setelah ini? Masih ada, Bu. Masih ada. Dan dari pagi tadi nih ya? Iya, Bu. Oke, jadi wajar ya. Karena saya juga tahun lalu juga mengajar gitu agak ya siang sama jam seginian juga gitu. Itu juga kebanyakan ngeluhnya ya capek gitu kan. Apalagi kalau waktu itu masih tatap muka kan mereka habis apa ya dari kebun atau apa gitu kalau nggak salah kan ya kan langsung praktek. Nah, terus baru nyampe kelas gitu ya. Itulah. Tapi kan kalau sekarang kan online ya. Jadi harapannya sih teman-teman energinya lebih ini ya, lebih terjaga sih sebenarnya gitu. Ada lagi? Satu orang lagi yang bisa menjelaskan terkait tadi penggolongan biaya? Halo? Ibu, saya izin bertanya, boleh nggak, Bu? Bertanya boleh. Silakan Dita. Dita ya, bener ya? Iya, Bu. Yang tadi, Bu, yang contoh biaya manufaktur, Bu, yang klasifikasi biaya dalam hubungan dengan produksi. Yang pertama ya? Iya, itu, Bu. Yang ini? Nah, yang tadi, Bu, slide yang Ini. contoh soalnya. Contoh soal, oke. Bu, izin bertanya, tadi kan saya kurang jelas, Bu. Jadi itu biaya manufaktur itu biaya utama ditambah apa ya? Biaya Overhead ya, Bu. Betul. Nah, berarti itu 900 ditambah 100 nanti dikali 10 nanti ditambah 1 juta gitu, Bu. Betul. Betul seperti itu. Oke, ya, deh. kenapa tidak langsung gitu kan dijumlahkan antara overhead variabel dan tetap tadi ya, Dita, karena kalau variabel tadi berhubungan dengan volume produksinya, karena dalam hal ini memproduksinya 10. Nah, sedangkan kalau yang tetap tadi mau memproduksi 1 unit atau 10 nilainya sama, makanya ditambahkannya di akhir untuk yang overhead tetapnya. Oke, deh, baik, Bu. Jadi tadi saya bingung soalnya tadi ada 100.000 dikali 10 gitu, Bu. Tapi bukan ya, Bu. Jadi 900 ditambah 100.000 dulu, baru nanti dikali baru 10. dikalikan 10, betul. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Karena ternyata udah gak kerasa ya, udah jam 2.15, 5 menitan lagi lah ya. Oke, kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Ini tentang metode penentuan harga pokok produksi dengan full costing dan variable costing. Nah, jadi teman-teman sudah membuat kan ya laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, itu ada 2 metode. Jadi yang teman-teman sudah kerjakan itu masuknya ke dalam full costing. Karena tidak
membedakan antara yang variabel dan tetap. Jadi langsung dijadikan satu gitu ya dalam perhitungannya. Nah, dalam hal ini yang membedakan dengan variabel costing itu dalam hal pemisahan antara variabel dan juga biaya tetapnya. Nah, ini contohnya misalkan biaya produksi untuk yang full costing itu disatukan antara overhead yang sifatnya variabel maupun yang tetap. Sedangkan untuk metode variable costing, jelas ya karena namanya variabel, maka dipisah. Untuk biaya produksi, itu yang dimasukkan semuanya yang variabel dulu. Nah, baru nanti untuk yang tetapnya masuk ke biaya usaha gitu ya, atau di luar produksi. Nah, itu yang membedakan. Nah, tapi walaupun itu ya tadi hanya membedakan klasifikasi pengelompokan antara yang tetap dan variabel. Nanti di ujungnya untuk labanya itu tetap akan sama antara menggunakan full costing maupun variable costing. Ya, tadi perbedaannya hanya mengelompokkan antara yang variabel dan yang tetap. Tuh. Nah, kemudian metode pengumpulan harga pokok produksi. Nah, ini ditentukan oleh cara berproduksinya ya. Jadi ada dua, berproduksi secara pesanan yang disebut dengan job order cost method atau berproduksi secara massa gitu ya, atau secara massal, secara banyak, itu proses cost method. Nah, perbedaannya tadi ya dari cara berproduksinya, kalau harga pokok pesanan jelas berdasarkan pesanan. Nah, kalau harga pokok proses itu berdasarkan massa dan kontinu secara terus-menerus. Jadi membuat dalam jumlah banyak secara terus-menerus. Kalau yang tadi berdasarkan pesanan, kalau harga pokok pesanan. Nah, dari sifat produknya, kalau yang harga pokok pesanan relatif heterogen atau barangnya itu berbeda-beda tergantung tadi pesanannya itu apa saja ya untuk barangnya, untuk produknya. Nah, untuk harga pokok proses itu sifat produknya lebih homogen atau sama. Karena tadi kan diproduksi secara dalam jumlah yang banyak ya, secara massa. Jadi tadi untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, maka dihasilkan produk yang sama dalam jumlah banyak gitu. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, tujuan produksi untuk harga pokok pesanan memenuhi pesanan tujuannya, sedangkan untuk harga pokok proses tujuannya untuk mengisi persediaan. Jadi tadi kalau misalkan tidak laku dijual di pasaran, maka akan disimpan sebagai persediaan. Nanti akan dijual di waktu berikutnya gitu misalkan. Nah, kemudian perbedaan yang keempat dari perhitungan harga pokoknya. Kalau yang pesanan per pesanan, kalau yang proses per periode gitu. Jadi kalau yang harga pokok pesanan itu belum tentu setiap bulan itu melakukan perhitungan atau pencatatan. Nah, tadi tergantung ya pesanannya adanya kapan. Tapi sedangkan untuk yang proses itu dicatat per periode karena terus-menerus melakukan produksinya itu secara kontinu. Nah, kemudian untuk perbedaan dari biaya per unitnya. Nah, kalau untuk harga pokok pesanan itu total biaya per order dibagi jumlah ordernya itu berapa. Nah, sedangkan untuk harga pokok proses, total biaya per periode dibagi total produksi per periode. Nah, ini yang membedakan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini materinya sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada kayaknya ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, nah ini selanjutnya nih ya untuk latihan berikutnya. Silahkan dikerjakan, tapi untuk yang sekarang per kelompok. Ini ada 27 ya? 27 atau 28 Intan? Kelas ini. 28, Ibu. Baik, 28
Oke, bisa dibagi 9 kelompok ya. Jadi 9 kelompok, masing-masing anggota kelompoknya 3 orang, untuk yang 8 kelompok, yang satu kelompoknya boleh 4 orang. Jadi hanya satu kelompok ya, tadi karena sisa satu, yang 4 orang. Untuk anggota kelompoknya saya bebaskan, silahkan dipilih teman-temannya yang mudah diajak kerjasama dan juga mudah untuk melakukan koordinasi, gitu ya. Jadi silahkan dipilih masing-masing. Nah, nanti jadi tugasnya ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Teman-teman sudah bisa membuat laporan laba rugi. Nah, hanya yang membedakan dibuat dalam 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing dalam bentuk Excel ya. Nah, karena ini kelompok, jadi untuk due date-nya itu maju 1 hari, biasanya Selasa. Nah, untuk ini dikumpulkan maksimalnya itu hari Senin depan. Senin depan, tanggal 30 Agustus, pukul 16.00 WIB. Ya, nanti diupload di Evita hanya perwakilan kelompoknya saja. Jadi nanti akan ada 9 ya, 9 file yang akan diupload di Evita. Ya, bisa dipahami? Instruksinya sudah cukup jelas? Paham, Ibu. Baik. Oke ya, nanti ini akan saya share materi dan juga jawaban latihan soal yang pertemuan minggu lalu ya di WA Group. Oke, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Tidak ada? Cukup jelas ya, berarti baik kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan, silakan tugasnya nanti dikerjakan dan perhatikan batas maksimal pengumpulan ya. Jadi dikumpulkan hanya melalui Evita. Diharapkan semuanya on time ya dalam pengerjaan tugasnya. Oke, sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya semuanya dan tetap semangat. Untuk pertemuan berikutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.